Oke, jumpa lagi bersama saya Fauzi Ghazali di tutorial yang keempat ya. Setelah lama vakum dan baru kali ini bisa hadir kembali untuk melanjutkan tutorial tentang penggunaan koperasi 3 in 1. Koperasi yang berisi aplikasi simpan pinjam, aplikasi serba usaha dan juga aplikasi koperasi syariah ya. Tapi di sini saya hanya fokus pada dua koperasi ya, simpan pinjam dan syariah dan serba usaha aja. Tapi sebelum masuk ke materi itu saya sampaikan kembali tentang ini ya, kemarin banyak yang masih bingung ternyata ya dengan materi yang saya sampaikan. Oke, mungkin saya ulang ya, saya ulang untuk penggunaan aplikasi ini ya. Aplikasi ini bisa didapatkan ya, bisa kontak saya kalau mau pasang aplikasi ini ya nanti. Oke, tapi saya membuat tutorial ini sebenarnya untuk klien-klien saya ya yang sudah menggunakan aplikasi ini, dan sekaligus saya membuatkan tutorialnya agar mereka bisa mengakses ini ya, uh, cara penggunaan dari aplikasi ini, aplikasi koperasi 3 in 1. Oke, kembali lanjut tentang materi penggunaan aplikasi ini. Kemarin ada yang sempat bingung juga di tutorial pertama kan tentang cara penggunaan aplikasi awal, terus yang kedua tentang cara penggunaan input keanggotaan, yang ketiga tentang simpanan. Nah, sepertinya ini ada sebuah misinformasi ya. Ada informasi yang hilang maksud saya. Ada informasi yang hilang terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Jadi saya ulangi. Saya materi saya urutkan aja berdasarkan mulai awal penggunaan aplikasi ini. Dari mana sih awalnya ya? Kalau misalkan masih baru gitu ya, untuk menggunakan aplikasi ini harus dimulai dari mana gitu ya. Oke, saya uh, jawab di tutorial kali ini, tutorial yang keempat ini. Jadi untuk memulai aplikasi ini, setelah aplikasinya terinstall dan login dengan user admin ya, untuk pertama kali kan user admin, usernya passwordnya juga admin, maka teman-teman semuanya akan mendapatkan tampilan aplikasi layar utamanya seperti yang terlihat ini. Dan langkah pertama apa yang harus dilakukan adalah melakukan setting profil ya. Setting profil koperasinya. Ya, setting profil di sini terkait dengan nama lembaga. Ya, nama lembaga, nama entitas atau nama koperasinya. Adanya di menu setup ya. Ini sudah dibahas di tutorial yang pertama. Sudah dibahas, saya cuma mereview saja. Ada di menu setup dan pilih aja icon profil ya, icon profil bisa diisi. Silakan dibuka lagi tutorial yang pertama ya. Langkah kedua adalah setelah kita membuat profil koperasinya, langkah yang kedua adalah membuat setting account rekening ya, atau chart of account-nya. Chart of account yang digunakan oleh koperasi dimulai dari pembuatan header. Di pembuatan headernya ya, kelompok atau grup account-nya ya. Di sini juga sudah dibahas di tutorial yang pertama, bagaimana cara membuat header, bagaimana cara membuat akun. Ya, saya cuma mereview aja, mengulang ya. Setelah membuat header dan membuat akun ya, di menu accounting paling kiri sendiri ada header, ada akun ya, di kelompok chart of account. Itu langkah yang kedua.
langkah yang ketiga, adalah men-setting produk. Ya, langkah yang ketiga adalah men-setting produk. Kalau itu koperasi simpan pinjam, maka yang harus disetting adalah produk simpanan dan juga produk pinjaman. Nah, itu langkah yang ketiga ya. Kita mulai dari setting produk simpanan dulu. Ya, ini hanya men-setting aja, membuatkan apa ya, membuatkan kelompok-kelompok layanan yang akan diberikan kepada anggota. Kita mulai dari setting simpanan ya, setting simpanan. Adanya menu ini ada di menu customer service di kelompok simpanan. Nah, langkah awal yang harus dilakukan sebelum membuat produk simpanan adalah membuat kode transaksinya ya, membuat kode transaksinya. Caranya kemarin juga sudah dibahas di tutorial yang ketiga ya, membuat kode transaksinya dengan cara menambah ya, kalau belum ada kan harus ditambah dulu, tambah kodenya apa, nama transaksinya apa ya, di nama ini diisian nama, terus account debit. Nah, ini misalkan setoran, maka account debitnya nanti kalau setoran berarti yang bertambah apa akunnya? Tentu saja kas ya kan, kas yang bertambah, debit ya, kas bertambah sisi debit, berarti di sini harus diisi dengan rekening kas ya. Terus akun yang lawannya yang kredit apa ya, misalkan itu simpanan pokok, maka harus diarahkan ke rekening simpanan pokok ya, yang ada. Nah, ini tiga, di contoh ini 310 ya. Setelah akunnya di setting, baru tipenya, tipe transaksi ini, tipe transaksinya adalah setoran kan, nama transaksinya kan setoran. Nah, itu dipilih. Di sini ada 3 pilihan, tipe setoran, tipe tarikan, atau pemindah bukuan. Nah, terus yang keenam, isian yang keenam yang harus diisi adalah jenis simpanannya. Apakah itu simpanan pokok, apakah simpanan wajib, apakah simpanan sukarela, apakah simpanan wajib pinjam, ataukah simpanan rencana, atau simpanan pokok pinjaman. Pokok pinjaman ya, maksudnya ini untuk produk yang terkait dengan pinjaman ya. Ini bisa dipilih ya. Itu untuk men-setting kode transaksinya. Langkah selanjutnya, baru setelah kita kode transaksinya dibuat, baru kita bisa membuat produk simpanannya. Kalau tadi membuat kode transaksi simpanan pokok, maka yang kedua adalah membuat produk simpanan pokoknya. Nah, caranya tinggal pilih ya di menu customer service, produk simpanan, akan keluar jendela seperti ini, dan kita tinggal tambahkan ya, tinggal tambahkan, diisi. Ini yang warna kuning ini harus diisi nih, harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya nggak bisa disimpan ya. Ini baru men-setting produk simpanan ya. Kalau ininya sudah terisi semua, bisa disimpan, ditutup. Misalkan belum yakin, ini bisa diedit ya, tinggal dipilih aja produk pinjaman simpanannya, lalu setelah itu diedit ya, diedit aja. Oke, itu ya. Nah, jadi tahapannya di langkah ketiga yaitu membuat atau men-setting produk simpanan. Jadi dimulai dari kode transaksi dulu, jangan langsung ke produk simpanan. Jadi dimulai dari kode transaksi dulu, baru dibuat produk simpanannya ya. Sudah kan? Nah, langkah yang keempat yaitu membuat produk pinjaman.
Produk pinjaman ada di menu customer service ya, di kelompok pinjaman ini ya. Dan caranya langsung ini ke menu produk pinjaman ya. Bisa langsung dibuat. Kita pencet ikon produk pinjaman dan tampilannya seperti ini, dan menu secara umum sama. Tinggal ditambahkan ya, nama produknya apa, kodenya apa, dia lari kemana ya, akunnya lari kemana, ke piutang kan pastinya ya. Untuk pinjaman ini larinya ke piutang. Nah ini opsional ya, tapi yang pasti jasa harus diisi ya. Saya buka yang sudah ada contohnya aja ya. Misalkan seperti ini, pinjaman SPP ini ya, namanya kodenya SPP, nama pinjaman SPP, nomor akunnya kemana, nah ini lari ke 120 piutang anggota ya kan. Nah, larinya ke 120. Nah ini pilihan yang kedua. Di sini ada pilihan untuk dicentang atau enggak ya. Apakah pinjaman SPP ini ada kaitannya dengan simpanan? Maksudnya jika seseorang itu melakukan pinjaman ya, mencairkan pinjaman ini, apakah ada simpanan yang harus ditahan atau harus disetor atau apa, bagaimana ini fungsinya ya. Jadi ketika kita centang ini, maka nanti akan keluar opsi untuk pemotongan kalau pada saat pencairan ini dicentang, pada saat pencairan nanti akan dipotong seberapa persen, seberapa banyak ya, dengan kriteria yang ada di sini yang sudah disiapkan, apakah dalam persentase atau dalam nominal angka ya. Kalau persentase tinggal misalkan 1% dari pencairan dipotong untuk simpanan wajib pinjam ya. Nah, maka ditulis saja 1% ya. Kalau itu nominal, persentasenya tinggal dibuang. Misalkan dipotong 100.000 untuk simpanan ya. Ya, ini saat pencairan ya. Apakah saat angsuran harus ada simpanan juga? Nah, ini tinggal dicentang aja. Ya. Kebanyakan saya angkanya 10.000 gitu ya. Jadi setiap pada saat pencairan sama saat angsuran, ini si peminjam harus membayar setoran simpanan. Ya, itu maksudnya. Sementara di sini apakah terkait simpanan pokok, ini opsional aja. Nah, jenis angsurannya ini yang penting nih, jenis angsuran. Di sini jenis angsuran ini adalah tipe perhitungan bunga atau jasanya. Di sini ada beberapa pilihan, anuitas, flat efektif, pokok tetap, atau bagi hasil menurun. Ya, pilihannya ini. Ya. Kalau flat berarti tetap. Ya, tiap bulannya angsurannya dan bunganya tetap. Ya. Setelah itu yang kedua, selanjutnya adalah jasa. Isian jasa. Jasa ini harus diisi. Ini hitungannya dalam 1 tahun ya. Jadi kalau di sini contohnya 18%, maka ini adalah angka dalam 1 tahun. 18% berarti 1,5% ya per bulan. Ya, jasa per bulan dikalikan 12 gitu. Nah, jasa ini nanti larinya ke rekening mana? Nah, yang pasti ke pendapatan jasa dong, ya kan? Ke pendapatan jasa, maka pilih kita rekening pendapatan bunga pinjaman ya. Di sini rekeningnya namanya pendapatan bunga pinjaman. Nah, ini apakah akrual atau enggak? Nah, jasanya akrual atau bagaimana? Kalau enggak, ya nggak usah dicentang ini ya yang di sampingnya. Kalau akrual artinya kalau ketika sudah jatuh tempo itu harus akan diperhitungkan gitu ya pada saat proses tutup buku bulanan. Kalau ini dicentang
ya. Kalau ini dicentang, maka dia akan eh, membuat jurnal penyesuaian otomatis sebesar bunga yang menjadi hak di bulan berjalan, ya. Accrualnya meskipun orangnya belum mengangsur, ya, hanya pengakuan aja accrual, ya. Karena itu terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh koperasi. Isian yang selanjutnya adalah masalah pengaturan denda, administrasi, provisi ada di menu ini, di bawahnya. Ini bisa kita setting, ya. Prinsipnya juga sama, centang, dan setelah ini diisi baru bisa disimpan, gitu. Ya, hasilnya seperti ini. Itu langkah keempat, ya, urutannya untuk memulai aplikasi ini. Langkah keempat. Langkah kelima, ya, buat profil sudah, bikin chart of account-nya sudah, produk simpanan sudah, produk pinjaman sudah. 4, ya. 4 langkah sudah dilalui. Maka langkah yang kelima adalah menginput data anggota, ya. Menginput data anggota adanya di menu customer service di kelompok anggota, ya. Ini di kelompok anggota ini. Caranya tinggal ditambahkan aja keanggotaannya, ya, diisi sesuai ini, sesuai isian yang diperlukan, ya. Misalkan di sini, ya, kota kabupatennya belum terdaftar, ya, kelurahannya juga belum terdaftar. Ini kan yang kuning harus diisi nih, ya. Yang kuning-kuning ini wajib isian yang tidak boleh terlewatkan, ya. Ini kan belum diisi, maka harus diisi dulu, dibuatkan dulu, ya. Seperti ini, ya, kabupaten. Ini kan secara default nama kabupaten kota seluruh Indonesia sudah masuk di sini. Cuman khawatirnya kan ada penambahan pemekaran wilayah, ya, ada nama kabupaten yang belum masuk, maka bisa ditambahkan. Kelompok juga, kelurahan juga. Nah, di mana cara menambahkannya? Ada di menu setup, ya. Agama juga, pekerjaan juga. Ini harus dibuatkan dulu masternya, ya. Pilihan-pilihannya ini harus dibuatkan dulu. Adanya di menu setup. Di menu setup. Nah, ini di sini nih. Agama apa saja agamanya. Nah, ini. Agamanya ada ini, ya. Buddha, Hindu, Islam, ya. Tuh, agama. Pekerjaan. Nah, ini tentang pekerjaan-pekerjaan dari anggota kita. Kalau tidak ada dari daftar ini tinggal ditambahkan. Tambahnya cuman yang ngisi aja. Tidak ada kode-kodenya, ya. Terus kabupaten kota. Nah, kabupaten kota ini sama juga, kelurahan misalnya kepingin menambah, ya tinggal ditambah aja. Kelurahan apa, kecamatan apa. Kalau kecamatannya belum ada, maka harus dibuatkan dulu kecamatannya, ya. Tambahkan kecamatan apa, wilayah kabupaten apa, ya, di sini. Ya, kabupaten kota, unit atau apa, ya, unit usaha yang ada di koperasi bisa dipilih, dibuatkan juga. Sektor ini adalah wilayah, ya. Misalkan marketingnya itu punya wilayah-wilayah sendiri, kita buatkan sektornya, ya. Sektor area kerja dari marketing ataupun petugas lapangan, ya, kalau mau dikelompokkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, ya. Jadi harus disetting satu-satu, ya. Kode agama, kode pekerjaan, kode pendidikan. Terus setelah itu baru keanggotaan bisa diisi, ya, bisa diisi, dibuatkan, ya. Nah, cara kalau misalkan 1 sampai 100 orang mungkin masih bisa di input manual gini, ya.
tambah, edit, tutup gitu ya. Tapi ada, kalau bagaimana kalau anggotanya banyak banget ya, banyak banget. Maka aplikasi ini juga sudah menyediakan fasilitas impor ya. Impor dari file Excel ya. Nih, impor. Lebih lanjut tentang impor nanti kita bahas ya di tutorial selanjutnya. Setelah data anggota di input atau diimpor, maka langkah selanjutnya adalah mengimpor simpanan dan juga mengimpor pinjaman ya. Adanya di menu customer service. Untuk simpanan ada di simpanan sini ya. Bisa diinput satu-satu yang masih ada saldonya aja ya. Yang masih ada saldonya ya. Cuman kalau ngimpor satu-satu lama, maka harus menggunakan fasilitas impor ya. Pokoknya masalah impor-impor nanti ya di tutorial selanjutnya. Setelah itu, setelah mengimpor simpanan, langkah selanjutnya adalah mengimpor pinjamannya. Sama adanya di menu customer service. Terus di klik icon pinjaman, tinggal ditambahkan aja satu-satu ya, satu-satu yang masih ada saldonya. Jadi sebelum ini migrasi, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu datanya ya. Datanya itu harus siap dulu biar apa ya, pada saat proses impor itu nggak kebingungan. Jadi harus disiapkan dulu ya. Nah, setelah ini selesai, maka bisa untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya ya. Yaitu apa? Kemarin di tutorial yang pertama sudah ada sih, sudah saya bahas, yaitu menginput neraca awal ya. Neraca awal kapan mulainya koperasi ini ya. Udah dibahas kemarin ya. Jadi pada tutorial yang keempat ini saya lebih fokus ke bagaimana sih cara memulai aplikasi ini jika masih baru banget dari data manual yang lama ke aplikasi ini. Itu tahapan-tahapan yang ada yang harus dilakukan sesuai urutan ya. Jangan kelewat-lewat, nanti di tengah jalan bingung ya. Bingung. Jadi tahapannya itu ya, saya ulangi dari yang pertama sebagai resume akhir dari tutorial kali ini, yaitu tahapan untuk memulai aplikasi ini jika akan migrasi dari data lama ke data baru menggunakan aplikasi. Maka yang pertama pasti ya mengisi profil. Yang kedua men-setting chart of account-nya, ada di menu accounting, header dan account ini ya, chart of account. Yang ketiga men-setting simpanan, produk simpanan ya. Tapi sebelum membuat produk simpanannya harus dibuat kode transaksinya dulu, baru bisa membuat produk simpanan ya. Yang ketiga. Yang keempat, membuat produk pinjamannya apa saja ya. Produk pinjamannya apa saja dibuatin ya. Ya, ini produk pinjaman ya. Itu yang keempat. Yang kelima baru ngisi data anggota ya. Data anggota diisi, dibuatin ya, atau diimpor nanti. Setelah data anggota diimpor atau diisi, baru bisa mengimpor saldo pinjaman dan saldo simpanan ya. Itu materi kita di tutorial yang keempat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang masih bingung ataupun masih ada pertanyaan terkait dengan materi yang sekarang ini. Bisa berkomentar ya. Tulis komentarnya di kolom komentar video ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi pada sesi dan kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi
tutorial yang sudah saya sajikan, dan semoga kalian semuanya suka dengan tutorial ini. Dan untuk mendukung saya melanjutkan tutorial ini, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi ya.